Okay guys, so now we are sitting down with my friend Rachel Venya. Yeah. Hey, how are you? Gitu deh. By the way, sebelum kita datang ke sini tadi we already tested antigen dan vaccinated udah 2 kali ya kan? It's okay if we remove the mask ya? Okay. Sebelum kita mulai ya Rach, are you sure you wanna sit down and do this interview? Insya Allah. Ya? Ya, Kita mulai? boleh. Asal kamu tahu sekarang ya, di hari-hari ini kamu adalah mungkin berita trending news nomor 1 kasus karena kamu gak karantina pulang dari Amerika. And you know that, ya kan? Tanpa basa-basi, I know you're not feeling well juga. So lo pulang dari Amerika dan lo gak karantina. Betul. Aku pulang dari Amerika dan aku nggak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Why? Perlakuan aku ini salah dan nggak ada pembenaran sama sekali. Alasan aku juga nggak bisa dibenarkan sama sekali. Alasan aku juga nggak bisa diterima. Tapi emang alasan aku itu karena aku pengen ketemu sama anak-anak. Tapi itu bukan alasan yang tepat dan You say you miss your kids, makanya you don't want to do the quarantine. Biar bisa cepat-cepat ketemu sama mereka, tapi you know itu bisa membahayakan your own kids, man. I mean, they're children. COVID is real. ya terlalu berpikir pendek juga sih. Harusnya emang nggak kayak gitu. Aku minta maaf, apapun itu alasannya. Mau alasan aku bilang aku emang kangen sama anak-anak aku nggak mau itu sebenarnya dijadiin kayak suatu pembenaran. Tapi emang saat itu kenyataannya emang seperti itu gitu. Banyak orang di luar sana pada bilang, because Rachel Venya is celebrity, Rachel Venya is artis, makanya kamu memakai privilege itu. Enggak sih, aku nggak merasa bahwa itu adalah privilege aku. Nggak ada yang bilang kalau aku Rachel Venya makanya bisa skip karantina, itu nggak ada. Emang aku as a person aku salah dan aku lalai dalam melakukan kewajiban aku sebagai warga Indonesia gitu. Malu nggak? Banget sih. Rich, banyak banget berita-berita di luar sana. Ada yang bilang bahwa kamu itu kabur. Beritanya adalah you were in quarantine, tetapi you escape. Dan juga ada yang bilang ini, kamu escape your quarantine karena demi your birthday party. Birthday party aku itu gimana ya jelasinnya? Aku pulang dari US itu tanggal 16 September. Aku sampai di Indonesia tanggal 17 September. Harusnya aku karantina dari tanggal 17 sampai tanggal 25 September. Nah, tanggal 25 September sore itu aku baru ke Bali. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Sorry nih, Rich, kamu juga bawa anak-anak kan? Ke Bali ya? Iya. Iya. Aku semua berdasarkan yang aku baca di berita aja ya. Betul. Kamu ke Bali bawa anak-anak. Betul. Dan yang kita tahu adalah anak-anak tuh nggak boleh fly loh di saat ini. Itu juga bukan privilege aku sebagai orang, mungkin ngelihatnya kayak aku mungkin berbuat curang gitu ya. Tapi aku Berbuat curang dalam arti nyogok. ya gitu. Aku bisa bawa anak-anak aku karena aku tanggal 26 September itu
aku emang ada kerjasama sama suatu travel agent untuk YouTube, di mana aku membawa seluruh keluarga aku. Nah di situ akhirnya aku mendapatkan surat tugas dari travel agent tersebut bahwa izin untuk flight bersama anak-anak aku, dan itu disetujui sama maskapainya. Izin itu disetujui sama maskapainya. Jadi kalau misalnya kita mau flight dan kita ada surat tugas dari perusahaan manapun kita bekerja, itu diperbolehkan seperti itu. Really? Ya. Kita track back waktu kita waktu kamu ini di Wisma Atlet. Ada berita juga bilang bahwa kamu ini menolak ngasih surat nikah dan kamu memaksa untuk satu kamar dengan pacar kamu. Aku nggak bisa sebutin kronologinya seperti apa karena kan aku harus memberitahukan kronologinya itu pertama di Polda ya Kak. Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Jadi wait, kamu nggak karantina sama sekali di Wisma Atlet? Enggak. Itu berita pada bilang kamu 3 hari di Wisma Atlet and then you left Wisma Atlet. Enggak, itu salah. Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet. Ini kesalahan aku sebagai as a person ya, aku salah karena aku sadarnya tuh telat gitu. Ya masih sih aku nyesel. Dan mungkin aku nyesel. Itu aja sih. Ada berita katanya kamu mengajukan diri untuk mau jadi duta karantina setelah ini kasus selesai semua. Is that true? Aku sempat dengar kemarin kalau misalnya ada yang bilang setelah ini aku akan jadi duta karantina atau duta COVID atau duta apa. Aku nggak pernah dapet tawaran tersebut dari manapun, nggak pernah dapet tawaran tersebut. Tidak pernah ada diskusi itu dan tidak pernah aku berinisiatif untuk melakukan itu. Karena ya kan aku lagi ada di posisi dimana aku emang salah nih. Terus aku melakukan, misalnya aku menawarkan diri untuk menjadi duta karantina atau duta COVID. Menurut aku itu aku menjatuhkan lagi aku ke dalam lubang yang udah aku ciptakan gitu loh. Jadi ya itu nggak benar. Would you? Enggak. Aku malu Kak. Kenapa kamu mau ngomong sama aku? Why you want to speak up now? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin you speak up for yourself? Aku pengen banget Kak ngomong dari awal. Aku pengen banget bilang kalau iya aku salah. Bahkan kalau misalnya aku disuruh untuk memberitahukan kronologinya juga aku sebenarnya mau aja. Cuman kan di sini aku juga nggak mau melibatkan orang-orang dalam kesalahan aku ini gitu. Jadi aku harus ikuti proses yang seharusnya aku jalanin. Aku nggak bisa asal bilang AIWO gitu di sini. Apa yang lo pelajarin dari semua ini, Rach? What did you learn? Aku belajar nggak egois, belajar nggak sombong, belajar. Lo ngaku diri lo sombong dalam hal ini. Aku akuin. Rach, ada yang lo mau sampein nggak ke orang-orang di luar sana? Aku mau minta maaf lagi dan akan selalu minta maaf terus terutama sama orang-orang yang emang berjuang melawan COVID. Aku mau minta maaf membuat kegaduhan ini semua. Aku minta maaf sama semua orang ya, apalagi yang terlibat untuk menangani kasus aku sekarang gitu, merepotkan mereka. Minta maaf sama Kak Boy juga karena mungkin aku merepotkan Kak Boy dengan aku harus ada di sini. Aku minta maaf juga sama media karena dari kemarin emang aku dihubungi terus, tapi emang aku
belum ada mental untuk ngomong gitu. Aku minta maaf juga sama Menteri Kesehatan, sama Menteri Pariwisata, semuanya yang sampai harus buka suara dan sampai harus repot lah sama hal ini gitu. Aku juga nggak mau ada yang mencontoh kelakuan aku sekarang gitu. Ini bukan hal yang bisa dibenarkan dan aku nggak ada pembelaan dan pembenaran dalam hal ini sama sekali. Dan aku itu siap untuk menerima sanksi dan konsekuensi yang akan terjadi ke depan gitu. Aku akan jalani itu semua gitu.